Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Akuntansi Manajemen. Pada video kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi dari studi kasus tugas besar Akuntansi Manajemen kami. Sebelum lanjut untuk melaporkan hasil diskusi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Rahmatiara Safari Chanwandra dengan NIM 60703230066. Di sini ada saya Nazwal Fitriani dengan NIM 607032300007. Saya Nadia Alicia Girsang dengan NIM 607032330013. Saya Mawaria Alfaribi dengan NIM 607032300025. Sebelum lanjut untuk memaparkan hasil diskusi kami, di sini saya akan membacakan atau menyampaikan soal dari studi kasus ini. Dalam studi kasus ini, pada bulan Agustus 2022, Mebel Adari menjual sebanyak 100 unit meja pertemuan kepada Hotel Kedaton dengan harga jual per unit Rp9.582.000. Mebel Adhari memiliki pegawai sebanyak 10 orang, yaitu terdiri dari 6 orang pegawai di bagian produksi, 2 orang di bagian pemasaran, dan 2 orang pegawai bagian administrasi umum. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2022. Yang pertama, ini adalah tabel dari kebutuhan bahan baku untuk membuat satu meja pertemuan, di mana untuk membuat satu meja pertemuan dibutuhkan bahan baku kayu jati sebanyak 5 keping, bahan penolong yang terdiri dari pelitur 4 liter, lem 2 kaleng, paku 1 kg, sekrup 1 dus, dan amplas 10 lembar. Selanjutnya, pada tanggal 4 Agustus dilakukan pembelian bahan baku dan penolong secara kredit, di mana bahan baku kayu jati 600 keping dengan harga satuan Rp650.630 dan bahan penolong pelitur 320 liter dengan harga satuan Rp53.470, lem 70 kaleng dengan harga satuan Rp32.560, paku 30 kg dengan harga satuan Rp8.520. Sekrup 30 dus dengan harga satuan Rp1.950. Yang terakhir, amplas 520 lembar dengan harga satuan Rp3.590. Selanjutnya di sini adalah pemakaian bahan selama bulan Agustus 2022. Di mana pada bulan ini digunakan bahan baku kayu jati sebanyak 500 keping dengan harga satuan Rp650.630 dan bahan penolong pelitur 400 liter dengan harga satuan Rp53.470, lem 200 kaleng dengan harga satuan Rp32.560, paku 100 kg dengan harga satuan Rp8.520, sekrup 100 dus dengan harga satuan Rp1.950, amplas 1000 lembar dengan harga satuan Rp3.590. Di sini adalah tabel biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Mebel selama bulan Agustus tahun 2022. Yang pertama ada biaya tenaga kerja langsung sebagai variable cost, di mana pengukuran dan pemotongan dengan tarif per jamnya itu senilai Rp33.400, perakitan Rp35.420, pengecatan dan finishing itu Rp37.470. Di bawah ini adalah tabel untuk data pegawainya, data jenis bagian pekerjaannya, dan jumlah jam kerja per harinya. Selanjutnya yang A, Mebel Adhari mengeluarkan biaya overhead pabrik lainnya atau fixed cost, yaitu sebulan sebesar Rp1.550.500. Biaya tetap lainnya yang dikeluarkan Mebel Adhari adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gaji karyawan ADM dan umum senilai Rp44.720.000, gaji karyawan bagian pemasaran Rp57.560.000. Dari studi kasus, soal studi kasus yang telah disampaikan sebelumnya, ini adalah beberapa hal yang diminta dalam pemaparan jawabannya. Yang pertama adalah menghitung nilai dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Yang kedua diminta untuk membuat jurnal dalam pencatatan pembelian bahan baku, pemakaian bahan baku, mencatat BTKL, mencatat BOP, dan mencatat persediaan produk jadinya.
Selanjutnya diminta untuk membuat laporan laba rugi menggunakan model margin kontribusi, lalu diminta untuk melakukan analisis BEP unit dan BEP sel serta pembuktiannya. Yang kelima diminta untuk melakukan analisis MOS, dan yang keenam diminta untuk melakukan analisis DOL dengan pembuktiannya. Lalu diminta untuk menghitung berapa laba yang diperoleh jika perusahaan meningkatkan penjualannya sebanyak 50%, dan yang terakhir, berapa unit yang terjual agar perusahaan mendapatkan profit sebesar 740 juta. Mungkin itu aja dari penyampaian soal studi kasusnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam seksi pemaparan jawabannya yang akan dimulai oleh Najwa. Di sini saya akan menjelaskan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang pertama ada biaya bahan baku. Di sini ada soalnya diketahui. Yang pertama itu bahan baku kayu jati, itu yang jumlah digunakannya 500. Bahan penolong ada pelitur yang dijumlahkannya itu 400, lem 200, paku 100, seprup 100, amplas 1000. Harga per unitnya itu 650, 630, pelitur 53, 470, lem 32, 560, paku 85, 20, sekrup 1950, amplas 3590. Di sini ditanyainnya itu biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku itu rumusnya jumlah bahan baku yang digunakan dikali harga per unit bahan baku. Ini kita masukin, yang pertama itu jumlah yang digunakannya itu di sini ada 500 dikali harga per unitnya itu 650, 630. Hasilnya 325.315.000. Kemudian di sini ada biaya tenaga kerja langsung. Di sini diketahui ada soalnya. Kemudian yang ditanyain itu biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini diisi jam kerja per harinya itu ada di soal. Total jam kerjanya juga itu 30 hari. Nah, di sini itu 180 itu dapat dari 6 dikali 30 hari, karena 30 hari itu total jam kerjanya, jadi jam kerja dikali total jam kerja. Nah, lanjut di sini tuh ada tarifnya itu 33.400, itu dari soal yang di sini. Kemudian total gajinya itu rumusnya itu total jam kerja dikali tarif per jam. Yang bawahnya juga sama. Nah, total gajinya udah ketemu semua. Habis itu kita cari BTKL-nya. Nah, rumus BTKL-nya itu semua hasil total gaji karyawan dijumlahkan. Hasilnya itu 40.266.600 untuk BTKL-nya. Selanjutnya biaya overhead pabrik. Di sini diketahuinya bahan penolongnya itu pelitur 400, lemnya 200, pakunya 100, seprupnya 100, amplasnya 1000. Nah, harga per unitnya itu dari soal sini kita mencari total biaya. Total biayanya itu rumusnya pelitur dikali harga satuan pelitur. Jumlah yang digunakan dikali harga per unit. Dapat 21.388.000. Ya, yang bawah-bawahnya juga sama. Ini langsung ditarik aja.
udah ketemu total biayanya, habis itu ditanyanya itu biaya overhead pabrik. Nah, di sini totalnya itu yang tadi kita totalin. Nah, total biaya overhead pabriknya itu sejumlah 32.537.000. Nah, terus di sini tuh ada biaya overhead pabrik atau fixed cost sejumlah 1.550.500 itu dari soal. Nah, kemudian itu kita cari BOP-nya. BOP itu rumusnya biaya bahan penolong ditambah biaya overhead tetap. Sini langsung aja kita jumlahin. BOP-nya itu mendapatkan sejumlah 34.087.500. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya ulangi, untuk pembelian bahan baku, yang pertama jurnal untuk pembelian bahan baku nominal ini didapatkan dari soal yang sudah disampaikan sebelumnya, di mana dalam sebuah tabel pembelian bahan baku itu untuk dalam bulan Agustus tahun 2022 itu membeli bahan baku kayu jati senilai 600 keping kayu jati dengan harga satuan 650.630 yang jumlahnya itu menjadi 350.378.000 rupiah. Jurnalnya itu persediaan bahan baku pada utang dagang, karena dalam soal diketahui bahwa pembelian bahan baku ini secara kredit. Jadi persediaan bahan baku senilai 390.378.000 pada utang dagang 390.378.000. Yang kedua adalah jurnal untuk pemakaian bahan baku. Nominal yang dalam jurnal pemakaian bahan baku itu adalah barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku, di mana nominalnya didapatkan dari perhitungan yang sebelumnya telah dihitung oleh Najwa senilai 325.315.000. Selanjutnya yang diminta adalah jurnal untuk biaya tenaga kerja langsung, di mana total jurnalnya itu adalah barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung di debit, lalu BOP di debit, biaya ADM umum di debit, biaya pemasaran di debit, pada gaji dan upah di kredit. Nominal untuk jurnal ini diambil dari perhitungan sebelumnya, yang mana BTK-nya yang telah dihitung adalah senilai 40.266.600 dan BOP-nya senilai 34.087.500. Biaya ADM umum dan biaya pemasaran ini sudah ada di dalam soal dengan nilai 44.720.000 rupiah. Dan biaya pemasarannya senilai 57.560.000 rupiah. Untuk di bagian kreditnya itu gaji dan upah merupakan jumlah dari BDP BTK ditambah BOP ditambah biaya ADM umum ditambah biaya pemasaran. Selanjutnya ini adalah diminta untuk membuat jurnal pencatatan BOP. Nominal dari jurnal BOP yaitu barang dalam proses BOP pada BOP di kredit, itu nominalnya didapat dari perhitungan yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu senilai 34.087.500. Pada BOP yang 34 juta juga 87.500. Nah, yang terakhir itu diminta untuk melakukan pencatatan jurnal persediaan produk jadi, yang mana sebelumnya kita sudah mengetahui dari jurnal ini itu ada persediaan produk jadi di debit, dan pada kreditnya itu ada BDP
biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, dan BDP biaya overhead pabrik. Sebelumnya ini udah dicari 390.378.000 bisa diambil dari jurnal pembelian bahan baku. Lalu ada 40.266.600 itu diambil dari biaya BTKL dalam jurnal BTKL. Terus BDP BOP itu juga udah ada sebelumnya di dalam jurnal BOP. Untuk posisi debitnya persediaan produk jadi ini merupakan total dari BBB, BTKL, dan BOP. Selanjutnya, bagian soal C ini diminta untuk membuat laporan laba rugi dengan model margin kontribusi. Yang pertama di sini sudah diketahui dalam soal sebelumnya bahwa produk yang terjual selama bulan Agustus itu adalah sebanyak 100 pieces dengan harga satuan 9.582.000 dengan total 958.200.000 rupiah. Untuk angka pertama, kita mencari variabel cost-nya, di mana di sini sudah diketahui biaya bahan bakunya 325.315.000 dari bagian soal A yang sudah disampaikan Najwa sebelumnya. Selanjutnya juga sudah diketahui biaya bahan penolong ini total dari harga produk jadinya yang dijual sama biaya bahan bakunya senilai 334.897.000 rupiah. Kemudian ada BTKL yang udah dihitung sebelumnya senilai 40.266.600 dengan total 700.478.600. Terus di sini kita harus mencari variabel cost per unitnya, yang mana harga total produk yang terjual itu senilai 100 pieces. Jadi total variable cost 700.478.600 dibagi dengan 100 pieces produk yang terjual. Selanjutnya ke fixed cost. Komponen yang perlu ada di fixed cost itu ada biaya overhead pabrik lainnya, gaji karyawan ada yang umum, dan gaji karyawan bagian pemasaran. Di sini sudah ada biaya overhead pabrik lainnya yang diketahui sebelumnya, dan gaji karyawan ada yang umum dan gaji karyawan bagian pemasaran itu sudah ada dalam soal. Lalu tinggal dijumlahin 3 komponen ini. Nah, di sini baru masuk ke laporan laba rugi model margin kontribusinya, di mana sales dengan 100 unit produk yang terjual dengan harga satuan 9.582.000 itu menghasilkan penjualan dengan total 958.200.000 rupiah. Dan selanjutnya ini adalah variabel cost dari 100 unit produk yang terjual dengan harga satuan 7.004.786.000 rupiah. Kemudian ini dikurangin untuk mencari margin kontribusinya, sales itu dikurangin sama variabel cost-nya. Selanjutnya ada fixed cost yang sebelumnya udah dihitung di sini, senilai 103.830.500. Nah, di sini ada net operating income-nya senilai hasil pengurangan atau hasil selisih dari margin kontribusi dan fixed cost, yaitu 257.721.400 dikurang 103.830.500, hasilnya jadi 153.890.900. Share screen aku udah kelihatan belum? Udah. Baik, di sini saya akan menjelaskan BEP unit dan BEP sales serta pembuktiannya. Yang pertama BEP unit dulu. Yang dimana diketahui BEP unit itu ada fixed cost senilai 103.830.500 yang udah dicari sebelumnya. Selanjutnya ada variable cost per unit
senilai 7.004 786.00 yang udah dicari juga sebelumnya. Oke, selanjutnya ada sales per unit yang dimana sales per unit itu senilai 9.582. Oke, yang udah dicari juga sebelumnya. Selanjutnya ada CMPU yang harus dicari. Untuk rumus BEP unit itu sendiri, yaitu fixed cost dibagi CMPU. Tapi terlebih dahulu kita cari CMPU dulu, yang dimana rumus CMPU itu adalah sales per unit dibagi variable cost per unit untuk sales per unitnya itu yaitu senilai 9.58200 dan dikurangi dengan variable cost per unit 700.478.600. Jumlahnya itu 257.721.400. Selanjutnya kita cari BEP unitnya. BEP unit yaitu 103 dibagi CMPU yaitu 25721. Unit maka 103 dibagi 257 itu senilai 0,428. Selanjutnya akan dilakukan pembuktian dengan menggunakan tabel keterangan dan jumlah sales 4029 unit kali 9,582 maka untuk BP unitnya itu 0,4028 dikali 958.200 maka hasilnya itu adalah 386,038. Selanjutnya akan dicari variable cost atau cost 029 unit dikali 7.786. Jumlahnya itu adalah 282.208.009. Selanjutnya dicari margin distribusi. Dengan cara mengurangkan sales dikurang variable cost senilai 138.30.500. Selanjutnya fixed cost
Untuk mencari laba operasi atau NOI itu, margin distribusi dikurangi fixed cost. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan BEP sales. Diketahui fixed cost-nya itu 103 30 500. Untuk CMR-nya terlebih dahulu dicari dulu. Untuk var cost-nya sama 704,78,600. Begitu juga dengan sales 958,200. Untuk rumus mencari CMR itu menggunakan 1 dikurang variable cost dibagi sales 2 dikurang 704,78,600 dibagi 958,200. Maka hasilnya adalah 1 dikurang 700 dibagi 958,200. Hasilnya 0,268. Untuk mencari rumus BEP sales itu menggunakan rumus VC bagi CMR. Yang dimana untuk fixed cost-nya itu sudah diketahui tadi sebesar 103,830 dibagi dengan CMR. Maka hasilnya 386,038. Setelah itu akan dilakukan pembuktian. Yang pertama sales. Untuk sales itu memakai BEP unit yaitu 0,4028. Hasilnya 40,29 unit dikali dengan 9,582. Maka hasilnya adalah 0 dikali 9,582. Hasilnya 386,038. Selanjutnya ada variable cost. Itu 0,428 dikali 7,00478. Hasilnya 282,208. Untuk mencari margin kontribusinya, hasil dari pengurangan sales dan variable cost. Hasilnya 103,830. Dan untuk fixed cost-nya, nah yang terakhir adalah laba operasi atau NOI dikurangi dengan fixed cost. Nah, hasilnya untuk pembuktiannya sudah terbukti. Selanjutnya, saya menjelaskan bagian MOS.
Diketahui untuk mencari MOS itu ada sales sebesar 958.200 yang sudah dicari sebelumnya. Dan ada BFP sales senilai 386.038.509 yang juga udah diketahui sebelumnya. Dan untuk rumusnya itu menggunakan rumus sales dikurang BFP sales dibagi sales. Maka untuk salesnya itu adalah 958.200 dikurang dengan 386.038 yaitu BFP sales dan dibagi dengan 958.200 lagi. Wow. Bentar. Oh. 958.200 kurangi dengan 386.038.509 dibagi dengan 958 berarti sama dengan dibagi 98200 value ya. Lima dibagi 958.200 hasilnya adalah 0,597 jika dibulatkan ke persen menjadi 60%. Sekian penjelasan dari saya, BEP Sales dan BEP Unit, dan juga MOS. Saya ucapkan terima kasih. Yang pertama kita mulai dari DOL dulu. DOL serta pembuktiannya. Yang pertama yaitu DOL sendiri memiliki rumus kontribusi margin dibagi dengan laba dari sheet yang bagian C yang dibikin oleh teman saya tadi. Yang pertama diketahui di sini margin kontribusinya ada di 200.057.721.400 dan labanya 153.890.900. Sini sudah saya pindahkan ke sini. Jadi jika kita mau mencari DOL-nya yang pertama kontribusi margin dibagi dengan laba yang menghasilkan 1,674702013 yang jika digenapkan maka menjadi 167%. Selanjutnya pembuktiannya, jika perusahaan meningkatkan penjualan sebanyak 100%, maka perusahaan akan mendapatkan penambahan laba sebanyak 167%. Di sini karena sebelumnya sales menjual 100 unit, maka di sini karena meningkatannya 100%, maka saya kali 2 yang hasilnya menjadi 200 unit. Di sini kita coba kalikan 200 dikali dengan harga per unitnya, yaitu 9.582.000 yang menghasilkan 1.916.400.000. Selanjutnya variable cost-nya juga kita kalikan.
menghasilkan 1.495.700. Selanjutnya kita bakal mencari kontribusi marginnya. Kontribusi margin sendiri berasal dari hasil di sales dikurangi dengan variabel cost. Maka menghasilkan 500 juta 15. Dan kalau fixed cost sendiri merupakan angka tetap dari soal, maka kita kurangi dari margin kontribusi dikurangi dengan fixed cost. Selanjutnya ini merupakan NOI sekarang ketika perusahaan menambah penjualan sebanyak 100%. Selanjutnya kita tambahkan dengan NOI sebelumnya. NOI sebelumnya kita dapat dari jawaban teman saya tadi. Di sini NOI sebelumnya yaitu ada di angka 153 juta. Maka untuk menambah labanya ada di angka 257.721.400. Dan untuk mencari persentase penambahan persentase labanya yaitu penambahan laba, di mana penambahan laba sendiri adalah ini per laba sebelumnya dikali dengan 100%. Maka menghasilkan nilai yang sama seperti yang ada di atas tadi. Atau bisa kita sebut dengan 167%. Maka ini hasil dari DOL serta pembuktiannya. Selanjutnya kita masuk ke hitung berapa laba yang diperoleh jika perusahaan meningkatkan penjualan sebanyak 50%. Di sini saya sudah membuat diketahui penjualan kita ada di 100 unit. Jika kita tambahkan 50% berarti ada di angka 50 unit. Berarti total sale-nya ada di 150 unit. Berarti di sini 150 kita kalikan dengan harga per unitnya yaitu 9.582.000. Begitu juga dengan variabel cost. Maka di sini kita mendapatkan margin kontribusinya yaitu 386.582.100. Berarti kita di sini mendapatkan keuntungan atau laba yaitu di angka 282.751.600. Sekian dari saya mengenai DOL dan penambahan penjualan sebanyak 50%. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya izin stop sharing. Di sini saya akan menjelaskan profit penjualan. Nah, di sini itu profit penjualannya sebesar 740 juta. Diketahui CMPU-nya itu 2577214, FC-nya 103.830.500, ditanya RSU. Nah, di sini tuh RSU itu rumusnya TP ditambah FC dibagi CMPU. Nah, yang pertama itu di sini kita masukin dulu TP-nya sebesar 740 juta.
ditambah FC-nya itu 103.830.500. Selanjutnya CMPU-nya itu sebesar 2.577.214. Nah, di sini itu kita jumlahin dulu. TP ditambah FC-nya 40 juta. Ditambahin sama FC-nya itu 103 juta. Hasilnya 843.830.500. Nah, terus CMPU-nya kita turunin ke bawah. Selanjutnya itu dibagi nah, hasilnya itu RSU itu mendapatkan 327,42 unit. Nah, di sini itu profit penjualannya itu mendapatkan 327,42 unit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan penyampaian yang kurang tepat dalam pembahasan studi kasus kelompok 4 ini, saya mohon maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.